Geger, geger, geger. Sahabat Ambyar, sebuah unboxing yang tak biasa dilakukan oleh Clara Sinta, seorang selebgram terkenal, telah mencuri perhatian publik belakangan ini. Dalam video yang diunggahnya, Clara memperlihatkan momen emosional saat membuka paket yang ternyata berisi kain kafan dan perlengkapan untuk jenazah. Dalam video yang beredar dan menjadi viral, ia pun terlihat memeluk kain kafan yang akan digunakan di hari terakhir hidupnya. Aku nggak unboxing tas mahal, tapi aku mau unboxing baju terakhir aku. Assalamualaikum calon jenazah. Nggak boleh ya? Kok panjang banget ya kainnya ya? Tuh, sepanjang itu kain kafan ternyata hanya untuk membungkus satu mayit. Nanti ya, aku pakai kamu dalam keadaan insya Allah amalanku cukup ya Allah. Kira-kira apa sih alasan Clara Sinta sudah menyiapkan kain kafan untuk dirinya? Coba dicerita langsung hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Di Pagi-Pagi Ambyar kita hadirkan Clara Sinta. Selamat pagi, apa kabar? Silakan Clara Sinta. Sehat ya? Sehat dong. Kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Udah menyediakan unboxing waktunya yang datang cukup ke sini. berbeda dibandingkan dengan yang lainnya. Unboxing kain kafan. Silakan Clara Sinta boleh duduk, kita mau ngobrol-ngobrol sama kamu di sini. Ini membuat kita penasaran juga, unboxing kain kafan. Biasanya kan unboxing tas branded, unboxing barang, bawa mobil juga. Alasan kamu unboxing kain kafan itu kenapa? Karena memang sebagai konten kreator kan emang kan dituntut buat cari ide konten yang harus kreatif kan. Terus emang ini menurut aku kayaknya seru nih unboxing kain kafan gitu loh. Karena memang aku udah persiapkan kain kafan itu memang udah ada di pikiran aku udah sejak lama ya, kenapa nggak dibuat konten aja sekalian, siapa tahu juga bisa menginspirasi orang lain juga karena belum ada yang buat nih gitu. Oh, jadi memang basicnya adalah konten. Okay. Iya, konten juga. Oke, inspirasinya menurut kamu dari konten unboxing kafan itu apa? Inspirasinya sih nggak ada, belum terinspirasi siapapun karena kan belum pernah ada yang buat ya setahu aku gitu loh. Cuman kayak ya supaya reminder aja nggak sih, mengingatkan orang gitu loh, yang biasanya mungkin orang unboxingnya kayak tas-tas branded gitu. Kayak aku nih unboxing persiapan terakhir gitu loh, baju yang bakal aku pakai nantinya gitu loh. Oke. Dalam pikiran kamu ketika kamu unboxing kain kafan, apa yang terlintas? Merinding banget lah, itu merinding banget. Itu tuh di video itu 1 menit 30 detik loh Kak. Padahal itu aku aslinya unboxing itu hampir setengah jam. Maksudnya untuk persiapan bukanya aja karena merinding banget kan. Karena itu kan boxnya itu nih kan segini nih Kak, gede itu bakalan dipakai sama kita selamanya gitu ya. Dan itu masanya bau banget loh. Bau maksudnya? Aku nih sampai udah kayak satu kantor nih, kantor aku kan agak adalah gitu kan, agak sedikit luas gitu. Itu aja kecium sampai ke ini. Karena itu bau banget. Pewarnanya ya maksudnya, karena kan dia diwarnakan. Enggak kan biasanya ada parfum buat kain kafan Iya, sendiri, kan? itu. Tapi Terus itu belum dipakai kan ya parfumnya ya? belum dong. Belum kan masih di sini. Iya, ya maksudnya itu masih bau kain maksudnya kan? Bukan bau kain kafan, bau kematian kan. Kalau orang meninggal kan ada parfum buat kain, buat yang meninggal. Terus ada kapur barusnya juga, bau khas gitulah, khas persiapan orang kayak mau dikafanin gitu tuh, bau banget. Terus rencananya itu memang akan kamu simpan buat kamu suatu saat nanti, karena dua hal yang pasti di dalam dunia ini kan, yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah inflasi ya kan. Kalau kamu sendiri berarti akan mempersiapkan itu sampai nanti ketika kamu ajal tiba, memang kamu akan pakai itu. Insya Allah, iya. Tapi nanti kalau misalnya ada yang membutuhkan, jadi memang ada beberapa teman aku yang udah persiapkan juga. Kalaupun nanti misalnya tahu-tahu nih kain itu nggak bertahan sampai nanti akhir hayat aku, itu bisa digunakan sama orang-orang mungkin terdekat. Ya siapa tahu tetangga ada yang butuh, digunakan dulu sama yang terdekat gitu loh. Iya, jadi nggak mubazir gitu ya. Nanti beli lagi. Yang penting ada persiapan gitu. Aku pengen tahu, aku tuh nggak pernah, ya nggak. Kami pernah kehilangan orang-orang tercinta, tapi aku nggak pernah tahu loh harga kain kafan tuh berapa sih?
Kalau beli itu sekitar 600 ribuan sih sebenarnya, udah satu set itu. Tapi itu kan satu set belinya banyak. satu set, bukan kayak per meteran gitu. Enggak. Kan tergantung fisik kita kan biasanya kalau membeli kan. Kalau nggak salah itu 600 sampai 800 ribu range harganya. Tapi itu udah yang buat akhwat ya, yang buat perempuan, yang buat laki-laki mungkin beda lagi. Karena kan meteran perempuan panjang banget. Mungkin kalau kain kafan itu aku tarik dari sini sampai ke ujung sana itu masih lebih panjang lagi. Karena kan kalau nggak salah perempuan itu emang dibalutnya tuh emang lebih kan dipotong-potong kan. Nah nggak tahu tuh, karena mungkin kayak gitu. Tapi kamu menghadapi komentar-komentarnya gimana? Ada komentar positif, ada komentar sebaliknya juga dong? Positif. Positif. Alhamdulillah 99% positif gitu. Oke, apa komentar yang kamu lihat yang menurut kamu, wow ini oke juga nih komentarnya? Lebih kayak ke, Kak thank you ya udah mengingatkan gitu. Aku tuh lagi lalai banget mungkin ngejalanin ibadahnya, gara-gara video ini aku jadi keinget lagi gitu loh. Kayak jadi takut, ada ketakutan, tapi kan takutnya kan arahnya positif kan. Jadi itu. Tapi konten-konten kamu lainnya ada konten unboxing selain konten unboxing kain kafan nggak sih? Ada yang Unboxing persiapan apa? makam. Oh makam, unboxing barang branded nggak ada? Nggak terlalu tertarik buat, soalnya belum mahal-mahal banget kan punya gitu aku. nggak Oh, nggak ada tertarik ya? ya. Nggak terlalu. Oke. sih. Ngomongin soal makam, kita mau kasih lihat yang satu ini. Ayo. Usai beli kain kafan, Clara Shinta pesan makam di San Diego Hills senilai nyaris 78 juta rupiah. Tapi ini memang banyak sih ya, kalau pemakaman zaman sekarang tuh memang mereka beli jauh-jauh hari karena pada akhirnya juga tidak akan semahal nantinya gitu. Kalau kamu alasannya kenapa sekarang? Sebenarnya lebih kayak ke aku nge-treat diri sendiri Kak. Jadi ini kan aku nih masih banyak banget ya. Sebenarnya kalau orang lihat mungkin ih Clara Shinta baik banget, enggak. Masih banyak banget dosa yang aku lakukan. Nah, aku nge-treatment diri sendiri supaya gimana ya caranya untuk nampar diri sendiri supaya nanti kalau aku berbuat dosa ini aku nggak terlalu jauh banget nih ya. Kalau beloknya nggak ke ujung sana sampai aku lupa balik gitu ya. Jadinya aku mempersiapkan sesuatu yang gue takut nih kalau ngelakuin ini nih rumah gue beneran depan mata gitu loh, nyata gitu loh, nggak cuma dongeng. Clara Shinta, kami penasaran. Ini semua kalau kita lihat ya, 2 poin ini berdasarkan tentang kematian, hal yang akan kita hadapi. Kenapa tentang hal itu yang sekarang kamu angkat? Duh itu hal yang pasti ya nggak sih Kak sebenarnya. Betul, Cuman pasti. banyak orang yang nganggep tabu dan lupa gitu loh sama hal itu. Jadi kayaknya itu aku mempersiapkan sesuatu yang udah pasti kok sebenarnya gitu loh. Jadi memang udah pantas kan sebenarnya hal itu kita angkat menjadi sebuah topik atau Jadi intinya reminder buat diri sendiri lah ya. Ada ketakutan dalam diri kamu nggak sih, atau ini semacam refleksi bagi diri kamu? Adalah pasti, siapa yang nggak takut mati ya nggak sih, amalan udah cukup atau belum gitu loh. Ya itu tapi Allah yang tahu ya. Tapi ketakutan itu bukan semakin kita takut jangan dilupakan, malah harus semakin diingat. Jadi kan kita kan karena takut mati bukan berarti kita berpikir aduh kayaknya ini jadi nggak semangat hidup, bukan. Jadi Kenapa harus membeli tanah di sana gitu? karena yang Apakah orang tua juga di sana atau mungkin keluarga ada di sana? Kadang soalnya kan kalau kita sendiri kan dalam agama Islam, mohon maaf ya sayang, saya tidak ini, maksudnya kalau kita sendiri kan kepengennya kalau misalkan meninggal bisa dikuburkan berdekatan dengan keluarga, supaya apa anak cucu kita juga bisa datang ke kita, memudahkan ya. Kalau itu sih kan aku mualaf ya Kak ya. Jadi nggak punya orang tua yang agamanya Muslim, keluarga nggak ada juga pertama. Kedua aku single mom, nggak ada suami juga kan. Jadi ya sama siapa ini? Dimakamin di samping siapa? Nggak ada. Anak nanti mungkin sama suaminya ya. Kalau nanti aku mungkin menikah lagi ya itu lain bicara. Tapi kan patokan untuk seseorang meninggal itu kan bukan umur lagi ya. Kita kan takut tiba-tiba kan kita nggak tahu. Tapi itu makamnya bisa dijual lagi gitu. Jadi investasi aja ya. Kalau misalnya tahun depan mau jual lagi harganya naik. Investasi dalam tanda kutip sebetulnya ya. Iya. Clara Shinta, orang tuh masih ada? Masih, alhamdulillah. Tanggapan mereka ketika melihat konten kamu unboxing kain kafan, beli makam, seperti apa? Oh, mereka belum tahu. Untung nggak main TikTok sama IG ya. Untuk ini aku juga on air nggak ngasih tahu mereka. Jadi mau konteninnya buat di TikTok sama di IG gitu. Oke, jadi mereka tidak tahu sama sekali. Nggak tahu. Bukan ditaruh di YouTube gitu atau apa? Enggak. Kalau tahu pasti komplain lah. Maksudnya kenapa nggak di samping kita gitu. Tapi kalau kamu ya sebagai anak, apakah kamu juga sudah mempersiapkan? Mohon maaf ya, ini bukan mendahului takdir Tuhan. Apakah sudah mempersiapkan juga misalnya untuk orang tua? Orang tua udah siapin sendiri kebetulan. Alhamdulillah. Gitu. Oke, jadi memang keluarga kalian sudah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum hari itu tiba ya. Baik Clara, kita berharap semoga kamu selalu diberikan kesehatan supaya bisa memberikan berkah bagi banyak orang, termasuk memberikan inspirasi bagi anak-anak kamu. Tapi kemarin juga ada satu pernyataan dari Clara untuk anak tercinta. Kino, mami sayang banget sama Kino.
sering merasa bersalah gitu ninggalin kan kalau kerja, kadang-kadang merasa bisa beliin mainan mahal gitu tapi nggak bisa kasih keluarga utuh. Tapi itu beneran, jadi kayak kalau mainan di mall nih, oh ini bisa aku beli kok, oh ini bisa, tapi kok aku nggak bisa ngasih keluarga gitu. Itu tuh aku nggak bisa kasih, tapi aku bisa kasihnya tuh ya hal yang dibeli, bisa kasihnya tuh ya hal yang dibeli, bisa kasihnya tuh ya hal yang dibeli, bisa kasihnya tuh ya hal yang dibeli. Iya. Waduh. Anak kamu ada berapa? 1 masih. Umur berapa? 5 tahun, Kak. Cewek apa cowok? Cowok. Kino. Iya, Kino tahu. namanya. Aku mau nanya, mohon maaf ya. Papanya Kino di mana? Papanya Kino udah nggak sama aku lagi, udah pisah, tapi masih di Jakarta kok. Berpisah ketika Kino usia berapa? Usia 3 tahun. Tapi masih komunikasi baik? Masih dong. Kino masih suka ketemu sama papanya? Masih, kita ada pembagian jadwal, jadi kalau Sabtu Minggu sama papahnya, jadi kasih sayangnya tetap utuh gitu loh. Nah, itu penting ya. Tapi buat kamu secara pribadi ya, kamu melihat anak kamu tuh seperti apa sih? Walaupun ya berharap bahwa perhatian dari orang tuanya tidak pernah putus, tetap lengkap. Tapi nggak bisa bohong ya Kak, anak hasil, maksudnya anak yang mengalami orang tua tuh bercerai itu tetap berbeda tau dengan anak yang memiliki kasih sayang utuh. Karena seringkali, apalagi dengan aku yang sekarang, seringkali anak tuh kayak minta tidur bareng sama kedua orang tuanya. Itu kan hal yang udah nggak mungkin aku bisa lakukan lagi. Dan kalau dilakukan pun risih juga kan, maksudnya. Nggak boleh kan ya? Iya, dan tidak bisa juga gitu. Itu sering minta tidur bareng. Tidur bareng sama papahnya juga iya, gitu minta pelukan bareng. Iya, bareng bertiga. Clara Sinta, kamu kan sibuk banget ya, seorang entrepreneur, kemudian juga dengan segala macam ketakutan kamu, baru unboxing kain kafan, beli makam juga. Kamu punya ketakutan, punya waktu yang tidak cukup bersama dengan Kino nggak sih? Iyalah, pasti Kak. Pasti. Itu hal yang pasti gitu loh. Jangankan takut, itu kan udah terjadi sekarang ya. Maksudnya kan kayak aku kan nggak punya banyak waktu luang buat dia. Nggak. Lebih banyak kegiatan kamu. Iya, gitu. kadang di rumah pun, rumah tuh kadang-kadang bisa satu rumah tapi nggak ketemu karena aku sibuk gitu loh. Iya. Clara Sinta, penyesalan terbesar dalam hidup kamu itu apa? Punya keluarga tidak utuh, alias aku bercerai, itu agak menyesal. Meskipun memang keadaannya harus seperti itu, tapi agak nyesel lah. Anak kan jadi korbannya. Tapi itu real loh. Pasti. Tapi kan bukannya lebih baik seperti itu daripada kamu salah satu di antara kalian atau keduanya tersakiti atau saling menyakiti satu sama lain? Bener, tapi kalau diambil dari sudut pandang anak, menyakiti anak kan. Karena gimana pun kan anak tuh yang paling kita sayangin kan, tapi kita nyakitin dia gitu loh. Tapi kitanya nggak bisa bertahan. Tapi kalau bertahan pun rusak juga gitu. Clara Sinta, apa yang kamu sampaikan untuk Kino? Hai. Untuk Kino, tetap bertumbuh besar ya nak ya. Gimana pun Mami ini akan berjuang sepenuhnya, tidak akan membuat kamu berkekurangan kasih sayang atau apapun itu. Pokoknya tetap jadi anak yang baik, anak yang soleh, sayang sama Mami dan Papi, sama semua orang yang ada sekeliling kamu. Amin. Amin. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar.